Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri-santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab Takrib atau Abu Suja. Ini fikih untuk pemula, fikih mazhab Syafi'i untuk pemula. Saya share screen ya. Share screen. Hmm. Oke, share screen dulu. Fikih kitab. Yang ini, ini ya. Kemarin kita sudah membahas tentang ini menyamak kulit binatang, bangkai binatang. Sekarang kita bab berikutnya ini. Faslun, pasal satu bab berikutnya. Wala yajuzu isti'malu awanid dahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Ini bab tentang menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Walaya juzu dan tidak boleh isti'malu menggunakan awani wadah adzahabi dari emas wal fiddati dan perak. Tidak boleh menggunakan wadah dari emas dan perak. Waya juzu dan boleh isti'malu ghairihima menggunakan wadah dari keduanya minal awani dari berbagai macam wadah untuk berbagai macam wadah. Ini satu bab khusus eh, masuk dalam bab toharo ya di sini ya. Masuknya dalam bab besarannya itu bab toharo, kitabut toharo. Ini kitabut toharo yang di depan ini. Nah, di sini di kitab ini memasukkan satu bab khusus, yaitu kita itu boleh menggunakan wadah yang terbuat dari lain-lain macam-macam wadah, dari mangkok plastik itu boleh, dari wadah keramik itu boleh, dari wadah besi boleh, dari wadah cangkir-cangkir itu kan banyak itu cangkir-cangkir, nah itu boleh mangkok-mangkok gitu ya boleh menggunakan berbagai macam wadah dari tanah itu kan banyak gitu ya kendi-kendi yang terbuat dari tanah itu boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak seperti itu. Dari emas dan perak tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Ya mungkin ada sejarah-sejarah khusus, tapi fikihnya seperti itu. Mungkin saya tidak akan terlalu mendiskusikan mengapa begini, mengapa begitu, karena nanti sangat banyak hal-hal lain itu sudah diskusi berikutnya. Tetapi fikih di dalam kitab Takrib Madzhab Imam Syafi'i itu langsung memberikan guidance kira-kira gitu. Boleh menggunakan wadah-wadah lain di luar emas dan perak. Misalnya ini kita apa namanya kaya gitu kan ya, kaya pengen menggunakan bahan untuk piring kita, kemudian sendok, kemudian mangkok, gelas gitu ya. Dari emas saking kayanya ini, saking kayanya atau dari perak saking kayanya. Nah, maka itu menurut fikih Islam, menurut agama Islam itu tidak diperbolehkan. Kalau yang lainnya bagaimana? Dari harganya lebih mahal bagaimana? Terbuatnya dari intan atau permata, gitu kan? Ya.
itu kan lebih mahal daripada emas dan perak gitu kan. Jadi ini kita bukan bicara mahal atau tidak mahal, tapi fikih ini bicara ketentuan. Pokoknya yang tidak boleh itu menggunakan wadah dari emas dan perak. Yang lainnya boleh. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan wadah dari yang lainnya gitu kan, selain emas dan perak. Yang tidak boleh di dalam fikih itu menggunakan wadah dari emas dan perak. Sedangkan menggunakan wadah dari lainnya, mau dari tanah, gitu kan, mau dari daun, meskipun bisa saja karena sangat uniknya itu wadah itu dari tanah, tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sudah diproses sedemikian rupa sehingga harganya bisa jadi lebih mahal daripada emas dan perak, tetap aja nggak boleh apa kalau emas dan perak. Tapi kalau tetap tanah, meskipun karena unik gitu kan ya, atau historis, punya nilai historis begitu biasanya kan gitu kan, maka ini jauh lebih mahal daripada harga emas berapapun misal gitu kan. Nah, wadah yang terbuat dari tanah tetap boleh, tapi wadah yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh digunakan untuk makan atau minum. Bagaimana kalau digunakan untuk hiasan? Misalnya saya tempel itu hiasan, ya nggak apa-apa. Untuk hiasan-hiasan boleh, emas dan perak boleh, asalkan punya duitnya, rumahnya disemprot dengan bahan-bahan emas, tiangnya dari emas, dari perak, dindingnya dari emas, dari perak, lantainya dari emas dari perak, kan ada itu di hotel-hotel tertentu itu ya, di Dubai misalnya gitu, hotel bintang 7 namanya hotel bintang 7 itu, toiletnya itu ininya dari emas misalnya gitu kan ya, toilet nggak apa-apa boleh aja asalkan jangan wadah dan untuk mie makan dan untuk minum. Meskipun kalau kita bicara lebih lanjut tentang tasawuf, itu dianggap mubazir, menggunakan masak toiletnya dari emas misal gitu kan ya, kemudian gagang pintunya dari emas, itu kan mubazir, apalagi keramiknya dari emas, dindingnya dari emas. Tetapi ini sisi tasawuf, tetapi kita hari ini tuh bicaranya bukan tasawuf, bicaranya fikih. Jadi secara fikih wadah yang tidak boleh menggunakan emas dan perak. Hiasan-hiasan masih diperbolehkan secara fikih. Kita bicara fikih bukan di luar tasawuf ya. Tasawuf nanti sudah akan berbicara yang lain, berbicara tentang adab, berbicara tentang hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau fikih ini kita ansih bicara tentang regulations, Islamic regulations gitu. Jadi beginilah hukumnya secara legal dan regulation. Kalau terpenuhi ya berarti sudah terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi ya berarti nggak terpenuhi. Dan di sini di dalam pasal ini wala yajuju istimalu awanid dahabi wal fiddati, itu hanya lahab wal fiddah, emas dan perak. Yang nggak boleh itu hanya emas dan perak. Dan itu berbentuk wadah untuk makan dan minum, untuk masak gitu, makan, minum, masak dan seterusnya yang terkait dengan membuat makanan. Sedangkan kalau dia berbentuk hiasan ya diperbolehkan secara fikihnya dari bab ini. Paham ya? Jadi semoga ini bermanfaat. Kalau dia berbentuk hiasan dipakai di tangan, ini boleh bagi perempuan ya. Perempuan pakai di tangan, pakai anting-anting atau ditambahin lagi eh, kalung dari emas dan perak, boleh. Mau apa namanya, jilbabnya dihiasin dengan emas dan perak, ya boleh untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki nggak boleh menggunakan eh, apa atribut-atribut dari emas dan perak, baik itu cincin, kemudian jam tangan, menggunakan kalung emas, itu untuk laki-laki nggak boleh. Kalau untuk perempuan nggak boleh. Itu kalau untuk laki-laki itu intinya jangan emas dan perak. Tapi ini apa namanya, terbuat dari apa, logam alami, bukan emas, bukan perak. Harganya jauh lebih mahal dari emas dan perak. Silahkan dipakai kalau mau laki-laki menggunakannya. Asal jangan emas dan perak. Baik demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Jadi untuk perempuan, kalau wadah minum untuk perempuan bagaimana? Wadah minum untuk perempuan nggak boleh. Ini berpengaruh untuk laki-laki dan perempuan. Maaf, kalau emas tadi itu untuk laki-laki yang nggak boleh. Kalau untuk perempuan boleh. Di luar emas, laki-laki
diperbolehkan memakainya. Baik, demikian taklim kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paham nggak?